Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil islah wa hathana ala salah wa baina lana subulal falah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan juga nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat, begitupun juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga senantiasa melantunkan solawat dan salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah tentang memperkuat tali persaudaraan. Ketika kemudian kita sadari bahwa persaudaraan adalah bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam dan ajaran Allah kepada para nabi, manusia cenderung untuk senantiasa bercerai-berai dan saling memenangkan sebagaimana hukum rimba. Sehingga malaikat pun juga sempat menyampaikan kepada Allah di dalam firman Allah, ketika manusia akan dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi, maka malaikat pun menyampaikan satu pertanyaan, bahwa manusia yang suka menumpahkan darah, kenapa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk memakmurkannya? Padahal malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan lebih tahu dari apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Duribat alaihimuz zillati aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Bahwa mereka manusia ini diliputi dengan kehinaan di mana saja berada, kecuali manusia itu senantiasa memperkuat sambungannya, kabelnya, ikatannya kepada tali Allah dan hubungan tali persaudaraan sesama manusia. Ali Imran ayat 112. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, kita pahami bahwa tanpa persaudaraan, tanpa kebersamaan, sesungguhnya kita ini akan menjadi orang-orang yang hina, tidak bermakna. Sehingga banyak ulama kita yang menyarankan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois, pribadi-pribadi yang egois, ingin masuk surga sendirian. Tapi bagaimana kepedulian kita bahwa kita ini ingin masuk surga secara bersama-sama. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
adalah menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan menjauhkan kerjasama untuk senantiasa yang sebaliknya. Ini adalah satu bentuk persaudaraan yang menjauhkan kita dari kehinaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga realitanya kita pun sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini kita dihadapkan kepada satu kenyataan bahwa kita butuh adanya satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu sosial dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin ia akan menjadi sehat, tidak mungkin ia akan menjadi bahagia, tidak mungkin ia akan menjadi lebih baik ketika ia ingin menjadi sendirian di dunia ini. Kalau ternyata di antara kita ada orang yang mengatakan dirinya saya lebih bahagia dengan sendirian daripada bersama-sama, maka dalam ilmu psikologi orang ini dikatakan adalah orang yang sakit jiwa. Secara kejiwaan ia tidak memenuhi fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ia adalah butuh orang lain dan mustahil ia menjadi bahagia dengan sendirian. Minimal dengan istrinya, minimal dengan keluarganya, minimal dengan tetangganya, minimal dengan masyarakatnya, minimal dengan negaranya. Dan sampai kemudian kita sampai kepada yang disebut persaudaraan yang lebih spesifik, yaitu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan karena keimanan. Ketika kita bersama keluarga kita yang satu nasab, satu keturunan, satu darah, dikatakan sebagai ukhuwah nasabiyah, satu nasab. Ketika kita sebagai sesama manusia, beragama apapun, suku apapun, warna kulit apapun, maka kemudian kita memiliki satu kebutuhan sebagai sesama manusia untuk bersaudara yang disebut dengan ukhuwah basariyah, persaudaraan kemanusiaan, saling menyayangi, saling membutuhkan, saling memberi, dan saling membahagiakan. Dan di dalam kehidupan yang lain bahwa kita ini dituntut adanya satu kebutuhan dalam satu perbatasan wilayah tertentu yang sekarang kita sebut sebagai negara Republik Indonesia, atau biasa dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita memiliki satu kebutuhan persaudaraan sebagai anak bangsa yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Dan semua persaudaraan ini tidak ada yang melenceng dari Islam. Semua persaudaraan ini tidak ada yang melenceng dari iman kita. Semuanya adalah bagian dari pelajaran keimanan kita, bahkan menjadi standar keimanan kita. Tidak dikatakan beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang, kata Rasulullah, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan kita, sehingga kita ini mempunyai rasa cinta, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana kita membutuhkan rasa cinta itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ketika kalimat ini adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, bahkan ada yang mengatakan orang yang disebut beriman hanyalah mereka yang senantiasa merasakan satu sikap dan rasa persaudaraan. Karena itu hendaklah faslihu baina akhwaikum,
damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudara yang kita temui ketika terjadi sebuah perselisihan. Dan takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, karena kita berharap akan rahmatnya Allah SWT. Artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Bahwa persaudaraan, kebersamaan, ta'awun 'alal birri wat taqwa itu akan bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah catatan lain, Rasulullah mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah menjadi sebagaimana bangunan yang satu dengan yang lain adalah saling menguatkan, saling menopang, bukan saling merobohkan. Dalam kalimat yang lain, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'ainan aslahahu. Seorang mukmin itu adalah menjadi cermin bagi mukmin yang lainnya. Karena itu ketika kemudian ada sebuah aib bagi saudaranya, maka ia segera untuk menutupi atau memberikan perbaikan. Sebagaimana kita ketika bercermin, kemudian tertampak aib di dalam wajah kita, maka kita segera berbenah, segera diperbaiki, dan ikut merasa malu ketika kita melihat cermin itu. Masalul mu'minin masalun nikhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah sebagaimana lebah. Lebah itu adalah makhluk yang terbaik. Ia hinggap di sebuah bunga, tetapi ia tidak pernah merusaknya. Ia mengambil sari bunga, tetapi kemudian ia terbang, kemudian ia tebarkan kepada yang lainnya menjadi madu yang bisa menjadi obat dan minuman segar. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Di dalam mencintai, di dalam mengasihi, dalam menyayangi, seorang mukmin dengan saudaranya adalah ibarat satu jasad. Ketika kaki sakit, tangan segera bergerak. Ketika kemudian tangan bergerak tidak mampu mengatasi, air mata langsung meleleh. Rasa hati ikut perih. Otak kita segera berangkat bekerja, memberikan solusi apa yang harus dikerjakan. Ketika kemudian ada luka, seluruh tubuh menjadi panas dingin, demam, sebagai sinyal bahwa ada bagian daripada tubuh kita ini yang terluka atau sakit. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagian dari perumpamaan-perumpamaan tentang pentingnya persaudaraan, pentingnya ta'awun 'alal birri wat taqwa, pentingnya kita bekerja sama untuk mengajak sesama kita bersama-sama masuk surga bersama-sama. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagai penutup, ketika Allah SWT berbicara masalah waktu, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang tidak bangkrut, orang-orang yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang beriman dan senantiasa bekerja sama, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bukan cukup keimanan karena pernyataan,
Tetapi dalam amalan kita adalah kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita, menguatkan saudara-saudara kita dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah adalah menjadi bagian pemahaman kita bahwa mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada suatu perintah, maka kemudian dihukumi menjadi sebuah kewajiban. Mengajak orang lain, berdakwah kepada orang lain, mengingatkan orang lain yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari kewajiban kita untuk kita bisa ajak ke surga bersama-sama, untuk kita ajak bersama-sama masuk surga. Kita tidak mungkin bahagia ketika kemudian kita di surga sendirian dan kita berharap kita beramai-ramai masuk surga lantaran saudara-saudara kita. Dan kita berharap ketika mungkin ada di sebagian di antara kita kelak di akhirat, ketika sudah masanya, mudah-mudahan di antara kita persaudaraan kita, karena Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia bahwa ia menjadi bagian daripada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena persaudaraan kita, kebersamaan kita, ketika lebih dulu kita masuk surga, kita berhak mendapatkan satu pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami masih mempunyai saudara yang dulu di dunia bersama-sama kami untuk mengajak ke jalan-Mu. Kami masih mempunyai saudara, mempunyai sahabat yang dulu kami sama-sama mengingatkan untuk senantiasa taat kepadamu. Karena itu, selamatkanlah saudara kami ya Allah, selamatkanlah sahabat kami ya Allah. Mudah-mudahan itu bagian dari syafaat, wasilah, sarana, karena persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah karena bersama-sama, dan kita dijaga oleh Allah dari perpecahan, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli